Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu statistika dan apa itu statistik. Statistik itu adalah datanya, informasinya, dan statistika itu adalah ilmunya. Bagaimana cara kita mengumpulkan, kemudian menganalisis, dan segala macam itu adalah statistika. Nah, dalam kegiatan statistika ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data atau collecting the data. Lalu setelah data dikumpulkan, bisa dengan cara sensus ataupun dengan cara metode sampel, lalu kita akan menyusun data tersebut. Ya, bisa melalui proses editing, kemudian ada proses klasifikasi, kemudian ada proses tabulasi. Nah, setelah data itu diorganize, lalu dipresentasikan. Lalu data tersebut dipresentasikan, ada dalam bentuk grafik, ada dalam bentuk diagram, bisa juga dalam bentuk tabel. Lalu setelah itu, barulah data tersebut dianalisis. Lalu setelah dianalisis, baru data tersebut diinterpretasikan. Nah, sekarang ini kita akan membahas tahap yang organizing dan presentation, penyusunan dan mempresentasikan data dalam bentuk grafik ataupun diagram ataupun tabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi data? Klasifikasi data berarti memilah-milah data dari yang bersifat heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, sehingga sifat-sifat data yang menonjol mudah dilihat. Nah, tujuan utama dari mengklasifikasi data yaitu yang pertama menggolongkan sifat data yang sama ke dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelas-kelas tertentu. Lalu yang kedua, mempermudah untuk membandingkan. Dan yang ketiga, mengelompokkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Yang keempat, menunjukkan sifat yang menonjol sehingga secara sekilas mudah dilihat. Yang kelima, mempermudah untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan, lalu diinterpretasikan data tersebut dan disusun dalam bentuk sebuah laporan. Nah, jadi pada intinya, mengklasifikasikan data yang kita sebut dengan istilah distribusi frekuensi, maka ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah untuk dipahami, mudah dibaca sebagai bahan informasi, dan menyederhanakan bentuk dan juga jumlah data. Kemudian, dalam melakukan klasifikasi data, ya pada dasarnya ada dua macam klasifikasi. Yang pertama, distribusi frekuensi atau klasifikasi berdasarkan sifat-sifat atau atribut. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bilangan atau variabel. Nah, pada distribusi frekuensi yang berbentuk bilangan ataupun variabel ini bentuknya adalah angka ataupun numerik. Misalnya ada kelas 15 sampai 29,99 ada 10. Lalu 30 sampai 44,9 ada 15. Nah, sedangkan distribusi frekuensi kategorik berdasarkan sifat atau atribut itu berupa sifat ya. Jadi berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari data biasanya diterapkan pada data kualitatif, misalnya profesi, warna kulit, ada putih, kuning, coklat. Kemudian klasifikasi secara kualitatif ini sulit untuk diukur secara kuantitatif. Jadi apabila kita menghadapi kejadian seperti itu, maka cara yang dapat kita lakukan adalah kita menentukan satu kelompok data dengan sifat tertentu. Misalnya sifat kulit, mana kulit putih, mana kelompok yang lain adalah
kelompok bukan kulit putih, atau muslim dengan non-muslim. Lalu klasifikasi berdasarkan profesi, ada akuntan, dokter, konsultan, notaris, pengacara, atau berdasarkan size ukuran baju. Nah, jadi itulah contoh dari pembagian berdasarkan kategori ataupun sifat ataupun atribut ataupun kualitatif. Lalu berikutnya kita belajar tentang bagaimana mengklasifikasikan atau menyusun data secara sistematis atau disebut seriation. Seriation ini adalah penyusunan data dalam urutan yang sistematis. Nah, penyusunan data secara sistematis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama berdasarkan waktu. Ya, ini disebut dengan biasanya berdasarkan waktu ini istilahnya ada time series, chronological atau berdasarkan kronologis, lalu historical series berdasarkan timeline waktu ya. Lalu yang kedua berdasarkan daerah atau wilayah, disebut geographical series dan cluster. Lalu yang ketiga berdasarkan keadaan ataupun frekuensi, ini disebut frekuensi atau conditional series. Terlebih dahulu kita bahas tentang pembagian berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini sangat mudah, artinya kita membagi pengklasifikasian data itu berdasarkan kurun waktunya. Di sini kita ada data dari tahun 2000 hingga 2009. Ini menggambarkan produksi padi di Kabupaten Makmur dalam ribuan ton. Artinya tahun 2000 diproduksi 10.000 ton padi dan 2001 kita memiliki 11.000 ton padi. Nah, informasi apa yang kita dapatkan dari sini? Dari 2000 hingga ke 2019 ternyata terjadi peningkatan. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa produksi padi itu meningkat tiap tahunnya. Lalu yang kedua, pembagian daerah berdasarkan wilayah. Ya, berdasarkan wilayah atau daerah ini juga merupakan faktor penting untuk menyusun data. Ya, jadi misalnya kita ingin melihat produksi padi di Provinsi Raharjo pada tahun 2019 dalam ribuan ton itu berdasarkan kabupatennya. Maka di sini contohnya ada 4 kabupaten, ada Kabupaten Makmur, Subur, Ayem, dan Tentram, di mana Kabupaten Makmur memiliki produksi padi 26.000 ton pada tahun 2019. Dari sini informasi apa yang bisa kita dapatkan? Artinya kabupaten yang memiliki produksi padi tertinggi pada tahun 2009 adalah Kabupaten Subur. Lalu berikutnya pembagian atau pengklasifikasian berdasarkan keadaan atau frekuensi. Penyusunan data berdasarkan kondisi fisik seperti tinggi, berat, ataupun metode gradasi yang lain berdasarkan banyaknya kejadian di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Nah, penyusunan data berdasarkan keadaan atau frekuensi ini dapat dilakukan dengan cara individu ataupun kelompok. Nah, di sini kita lihat ya, pertama metode seriation secara individual. Metode ini merupakan cara menyusun data sesuai dengan hasil observasi. Ya, ingat ya, dari hasil observasi. Contohnya, seorang dosen mengadakan penelitian mengenai jumlah anak ya di dalam departemennya. Jadi dia ingin melihat bagaimana jumlah anak dosen yang ada pada departemen di dalam ruangannya itu. Akhirnya diambillah data, adalah didapatlah data mentah atau istilahnya raw data seperti ini ya. Masih acak karena ini masih raw data ya. Ini individu pertama datanya anaknya ada 2. Lalu individu berikutnya data anaknya ada 3, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, dan seterusnya. Nah, lalu data mentah ini tentunya akan tidak menarik, kemudian sulit untuk kita sajikan informasinya, kemudian memakan waktu untuk melihatnya gitu. Maka kita atur dia, ya.
data tadi kita rapikan, kita array, lalu kita rubah menjadi data yang disusun berdasarkan nilai terendah hingga terbesar. Ya, jadi ini data yang sudah diatur. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya sampai 5. Nah, dari sini kita bisa dengan sangat mudah melihat bahwa satu itu ada yang anaknya 1 ada 5, yang anaknya 2 ada 5, yang anaknya 3 ada 5, 6, 7 ada 7, dan seterusnya. Dari sini kita akan lebih mudah melihat data dalam bentuk yang sudah disusun secara teratur. Nah, kemudian data individual ini disebut juga ungroup data. Nah, ungroup data ini disusun secara teratur seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga dengan mudah untuk kita ketahui berapa orang dosen yang memiliki anak tunggal, berapa dosen yang memiliki anak lebih dari 3 gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah metode seriation secara kelompok. Metode ini merupakan cara menyusun data dalam kelompok-kelompok berdasarkan sebuah interval tertentu. Interval itu adalah jarak maksudnya. Nah, selanjutnya dari masing-masing kelompok akan tampak berapa kali terjadinya, ya. Jadi berapa kali terjadinya itu artinya berapa frekuensinya. Jadi frekuensi itu kan seberapa sering gitu ya. Nah, jadi istilahnya frekuensi, makanya disebut distribusi frekuensi. Nah, jadi berapa banyak yang akan terjadi, berapa kali terjadinya, itu disebut frekuensinya. Nah, lalu pengelompokan berdasarkan interval ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan metode rangkaian yang diskrit ataupun rangkaian yang kontinu. Nah, yang diskrit ini maksudnya adalah data yang hanya dapat dinyatakan dalam bilangan bulat. Contohnya jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah mobil, dan sebagainya. Nah, contoh distribusi data yang bersifat diskrit bisa kita lihat nih contohnya. Ya, jadi kenapa disebut ini sebagai bilangan bulat? Karena tidak bisa kita katakan anak sebuah keluarga itu jumlahnya 2,5 ya, atau 5,5. Jadi angkanya itu bulat. Oleh sebab itu, maka dikategorikan yang memiliki anak 1 sampai 2 orang itu jumlahnya ada 12. Lalu yang memiliki anak 3 sampai 4 ada 9. Lalu yang anaknya 5 sampai 6 ada 4. Nah, sedangkan data atau variabel kontinu adalah data yang dapat dinyatakan dengan bilangan pecahan. Misalnya tinggi badan, berat badan, nilai, produksi beras, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Nah, contoh distribusi data yang bersifat kontinu, contohnya itu seperti ini. Jadi ada koma-komaan ya. Dia tidak bulat angkanya, 10 hingga 19,9. Jumlah perusahaannya ada 3. Kemudian 20,29,9 ada 5. Nah, mengapa ini menjadi bilangan kontinu? Karena ini bilangan yang menggambarkan tentang keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan bisa saja tidak bulat ya. Bisa saja ada koma-komanya, angkanya lebih detail. Nah, makanya dia masuk ke dalam kategori kontinu. Oke. Nah, lalu kita bahas tentang selanjutnya tentang bagaimana kita menyajikan data. Nah, mengapa data ini perlu disajikan dalam bentuk gambar atau divisualisasikan? Jadi, data yang tadi berbentuk tabel ingin kita tampilkan secara lebih menarik dan estetik ya. Inilah yang disebut dengan visualisasi data atau data visualization. Nah, data ini akan lebih mudah ditangkap ya oleh indera manusia ketika dia disajikan dalam bentuk yang tidak membosankan. Oleh sebab itu,
disajikan dengan visual yang lebih menarik, itu dengan gambar. Nah, gambar distribusi frekuensi ini ada berbagai macam. Yang pertama kita kenal dengan bar ataupun histogram. Nah, bar ini disebut biasanya dengan diagram batang dan histogram itu biasa disebut dengan diagram kolom. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita tinggal lihat gambarnya. Kalau histogram dia memiliki range ya, jadi kolom-kolomnya ini tidak terpisah, batangnya itu tidak terpisah tapi lebih menyatu. Nah, kemudian kalau di dalam bar itu biasanya pada sumbu yang bawah itu berupa kategori, bukan berupa angka. Jadi tidak ada sumbu X ataupun Y. Itu perbedaan antara histogram ataupun bar. Lalu berikutnya ada poligon. Nah, poligon ini adalah gambar yang cara menggambarkannya yaitu dengan menghubungkan titik-titik yang absisnya adalah titik tengah ya, ada midpoint, dan ordinatnya adalah frekuensi. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi ada titik, lalu titik digabungkan. Nah, kemudian berikutnya ada bentuk pie chart. Pie chart ini bentuknya lingkaran yang terpotong-potong ya, kayak pizza gitu istilahnya. Namun potongannya ini dibagi berdasarkan jumlah berapa banyak frekuensinya. Nah, dari sini akan dengan sangat mudah kita lihat bahwa yang paling banyak itu yang warna hijau, di mana yang warna hijau artinya 40 sampai 59,99 yang paling mendominan ya, paling dominan, paling banyak keluar angkanya. Lalu berikutnya adalah kurva gambar grafik. Bedanya dengan poligon, kalau poligon itu cenderung garisnya itu tegas-tegas ya, tapi kalau kurva cenderung lebih lebih melengkung-lengkung gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara poligon sama kurva.